Pertama, 14 tahun Al-Madinah berkhidmat, saya ingin mengungkapkan apa yang dikatakan oleh salafus saleh dengan ungkapan yang ini menjadi motivasi besar buat saya, yang dikatakan man khodama khudima. Itu satu, man khodama khudima. Siapa orang yang berkhidmat, melayani tuluskan Allah Ta'ala karena kuatnya cinta kepada Rasulullah dan umatnya, maka khudima, dia akan dilayani oleh alam semesta. Yang kedua, kata ulama salafus saleh, man khodama kudima. Tadi man khodama khudima, ini yang kedua, man khodama kudima. Siapa yang berkhidmat, melayani ya umat Rasulullah SAW karena Allah Ta'ala dan karena cintanya kepada Rasulullah dan mengikuti salafus saleh, maka kata ulama kudima, dikedepankan, didahulukan. Ya, kudim, jadi dikedepankan, diduluin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah ini jangan-jangan kita pelayan masjid yang terbanyak selama 14 tahun berkhidmat, yang paling banyak diundang sama Allah dan Rasulullah menjadi tamunya di tanah suci. Ada nggak 20 orang selama 14 tahun? Bahkan ada yang berangkatnya bukan sekali ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada 7 kali. Alhamdulillah, termasuk saya belasan kali saya berkah umroh dan 1 kali haji. Ini wasilahnya bukan karena saya bekerja di perusahaan atau karena perusahaan saya punya ataupun apapun, tapi ini berkatnya dari Allah buat Rasulullah yang dibagikan, dicurahkan kepada kita di Masjid Al-Madinah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ini yang tadi dibacakan surah At-Taubah oleh Ustaz Rahim, Ketua DMI, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ilallah fasa ulaika ayyukun minal. Orang yang memakmurkan masjid syaratnya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya kiamat. Kemudian wa qama shalah, pada sembahyang tapi tahu mana rukun mana yang sunnah. Kemudian wa ata zakah, menunaikan zakat, tidak nahan zakat, tidak numpuk-numpuk zakat. Maka salah satunya Ustaz Rahim dan mungkin sahabat-sahabat DKM yang lain bisa disampaikan. Di antara wa ata zakah, nih dari tadi kita man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah, ini kita ilmu hal. Kita selalu ngaji ini ya. Selain kita Qur'annya fardu ain, kemudian kita juga ada Quran fardu kifayah, qiraat, riwayat hafaz sampai kepada qiraatus sab'ah. Kemudian ilmu halnya pada man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa tazakah wa lam yakhsha, ini 3 ilmu hal. Tauhid, fikih, tasawuf, kita nggak lepas dari ini. Dan yang di antara rahasia Allah berkahi kita adalah kita tidak pernah menumpuk atau menyimpan saldo. Kalau sampai dibilang saldo 0, kita tidak terlalu idealis. Karena sekarang dapat harusnya 0. Ini kadang kita terbentur waktu. Kemudian bagaimana menolkannya, menerima pagi sore. Ini dalam tasawuf. Pagi terima, sebelum terbenam matahari 0. Kita agak susah. Setidak-tidaknya kita tidak pernah menyimpan saldo. Artinya kita tidak punya menyimpan saldo. Artinya berapapun amanat umat kepada Al-Madinah, kita menjadikan, tambahkan, nilaikan manfaat buat umat yang lebih banyak. Jadi kita tidak pernah mengejar saldo. Ini bagian daripada wa'ata zakah. Kita nggak pernah nahan zakat fitrah, ya nggak pernah. Atau kita tidak berkhianat kepada amanat itu. Dan ini yang kita wujudkan bersama para ulama-ulama yang istiqomah. Walam yakhsha ilallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi tidak takut karena ntar kita jadi pengurus atau khidmat Al-Madinah dipecat karena nggak sesuai
dengan kebanyakan orang, enggak. Kita selama itu sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan syariat Allah dan Rasulullah daripada salafus saleh, itu kita kerjakan. Yang tidak sesuai dengan itu, kita nggak pernah takut dengan perbedaan. Kita tidak pernah takut dengan dicap radikal, kita tidak takut dicap orang menjadi apa yang macam-macam. Tidak, yang kita takut hanya kepada Allah. Tidak pernah takut dengan intimidasi, kriminalisasi, dan tekanan, pressure, fitnah, dan seterusnya. Ya, itu yang mudah-mudahan kita, ujungnya nih, semuanya kita berdoa saling bersaksi di dunia wal akhirah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Fa'asa ini maknanya kalimat yang Allah katakan lirraja, pengharapan, tapi ar-raja minallahi ta'ala bimakna tahqiq. Pengharapan kata kita mudah-mudahan, tapi makna dari Allah Ta'ala bukan mudah-mudahan tapi pasti. Orang yang tadi melaksanakannya karena Allah Ta'ala memamurkan masjid, ya, iman pada Allah Ta'ala, hari akhir, salat yang benar, zakat tidak menahan, dan tidak takut hatinya kecuali kepada, mudah-mudahan kita menjadi orang minal muhtadin, orang yang tertuntun oleh hidayah petunjuk Allah hingga kita masuk ke surga, enggak kesesat ke neraka. Kita enggak tersesat kepada ngikut orang-orang yang duniawiyah, tapi kita lurus lempeng siratal mustaqim. Mana siratal mustaqim? Ini namanya atop bayan. Namanya atop bayan kalau orang belajar. Yang disebut siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dan ini bagian daripada tawassul. Kita berwasilah kepada siapa? Alladzina an'amta. Kalau mau dapat jalan lurus sampai kepada surga bersama Rasulullah, dapat ridha Allah Ta'ala, jangan pernah putus daripada orang-orang soleh. Alladzina an'amta alaihi minal anbiya wal mursalin wa auliya wasyuhada wassalihin, ulama amilin. Dan kita tidak takut dimarahin, kita takut digedegin, nggak takut dibenci, nggak takut difitnah oleh orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah karena bertentangan dengan syariat. Itu yang kita pegang betul dalam akidah mujmalah. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kami berlepas diri daripada yang bertentangan atau menyalahi daripada agama Islam. Terkait 14 tahun Al-Madinah berkhidmat, ini suka duka banyaklah, susah diungkapkan. Bahkan puncak kita nih, puncak ujiannya waktu saya haji tahun 2010. Ini mulai puncak ningkatnya. Jadi saya ada di madrasah Rabbani namanya. Saya ada di madrasah Rabbani karena di Tanah Suci. Sementara kawan-kawan semuanya tim khidmat Al-Madinah tidak lepas daripada madrasah Rabbani yang saya ada di sana. Termasuk yang di sini, walaupun tidak bersama saya di Tanah Suci, tapi semuanya dapat tarbawiyah Rabbaniyah, pendidikan Allah Ta'ala melalui mulai puncak kita menanjak dengan ujian. Itu yang disebut ar-rahatu la tunalu birraha. Kesenangan tidak bisa diraih dengan kesenangan, harus dengan masyaqqat, kesusahan, kesulitan, keprihatinan. Makanya sekarang menjadi karomah. Allah muliakan. Al-karamatu, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Jadi istiqomah yang tadi disampaikan oleh Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara Al-Madinah, Menteri Sekretaris Al-Madinah itu. Jadi keistiqomahan kita ini nih, menentukan seberapa mulia kita besok. Semakin ini istiqomah, tambah istiqomah, dipitnah istiqomah, diintimidasi istiqomah, diuji istiqomah, dalam keprihatinan tetap istiqomah, nanti menanjak kepada karamah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-karamatu, kata ulama lain, al-karamatu biqadril masyaqqat. Al-karamatu biqadril masyaqqah. Kemuliaan itu berbanding dengan kesusahan.
Jadi semakin susah. Maka dari awal-awal 2007, ini saya pengen tahu tanggal berapa Masehinya Al-Madinah diresmikan. Tanggal 2. Ini biar jadi catatan. 2 September 2007. Bertepatan dengan 23 Sya'ban. Dan itu lihat itu bukan sekedar tidak punya makna. Saya dengan Pak Ahmadin merumuskan berdua. Beliau wakif. Saya nggak tahu kalau saya mau minta jadi nazir, dan saya nggak pernah nggak pernah kehayal terlintas terbersit kecil apapun akan jadi nazirnya yang menerima wakaf. Beliau berdiskusi dengan saya sebelum peresmian tanggal 2 September 2007 itu. Saya berdiskusi beberapa kali dan itu hampir setahun berdiskusi berdua. Akhirnya ketemu kalimat yang kita sepakati berdua. Jadikan Masjid Al-Madinah seperti itu. Ini bimisal. Seperti air Zam-Zam dan Hajar Aswad. Apa filosofinya? Semua orang bisa minum air Zam-Zam. Apapun madhabnya, apapun negaranya, apapun suku, kabilah, warna kulit, pangkat, derajat, strata, sosialnya, orang boleh. Bahkan sekarang air Zam-Zam di luar tanah suci Mekah bisa diminum oleh orang-orang kafir. Itu yang kata filosofi dalam prasasti Masjid Al-Madinah. Dan Hajar Aswad tahu filosofinya. Siapapun boleh mencium Hajar Aswad. Nah ini khusus nih. Karena tidak bisa Hajar Aswad keluar dari tanah suci. Dan itu khusus. Siapa orang yang masuk ke tanah suci Mekah, kudu masuk dulu ke Masjidil Haram, kudu itu masuk lagi, tawaf dia di di sekeliling Ka'bah Baitullah. Kalau dia mengelilingi Ka'bah Baitullah, baru dia bisa mencium Hajar Aswad. Maknanya kita berdakwah seperti air Zam-Zam. Ajak siapa saja, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izah. Tapi dari sisi kehususian, keistimewaan spesifiknya Al-Madinah, ya, yang mendekat kepada Ka'bah dia yang bisa cium Hajar. Siapa yang mendekat kepada ketulusan, pengkhidmatan, keistiqomahan pada khidmatnya Al-Madinah, dia akan bisa mencium Hajar. Maka keberkahan tidak semua didapat oleh orang yang mengenal Al-Madinah. Sebagaimana tidak semua orang berhaji berumrah datang ke kota suci Mekah, nggak semuanya bisa mencium Hajar Aswad. Kalau minum air Zam-Zam bisa. Maka pelayanannya kita berikan kepada siapa saja, tapi keberkahannya, kehususiannya tidak bisa siapapun yang menerima, kecuali orang yang mendekat kepada pengkhidmatan itu sendiri. Apa bentuknya? Macam-macam. Dan tadi dibacakan ayatnya oleh Ustaz Hamid. Wa idza adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur akan subur lagi. Syukur subur. Seperti pohon pisang, mana syukur. Pohon pisang yang buahnya sampai merembet sampai ke tanah-tanah itu, dia ngengser itu namanya syukur. Buah yang syukur. Tapi wala in kafartum inna adzabi. Tapi kalau kufur, hati-hati. Allah udah bilang bukan dikurangin, tidak dikurangin. Banyak orang istidraj karena kufurnya. Itu yang dimaknai adzabil lasyadid, siksa yang amat pedih. Maka siksa itu ada dua. Wala nudziqannahum min al-adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ada siksa dunia, ada siksa akhirat. Siksa dunia kita masih bisa kembali, tapi kalau siksa akhirat kita hanya bisa proses di neraka untuk bisa masuk ke dalam surga. Orang kembali kepada kenikmatan Allah Ta'ala. Nah maka dengan amanah ini menuju keistiqomahan supaya kada masuk ke dalam gerbong hidayah, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka dibutuhkan sebuah komitmen
supaya tidak jadi azab. Berapa banyak orang mengurus masjid jadi stroke, ya, masya Allah, naudzubillah. Ada lagi macam-macam lah ya, karena sebab ada azabil adna, siksa yang terdekat di dunia tanpa menunggu nanti mati. Maka kita semuanya alhamdulillah pada sehat wal afiat, itu yang kita minta.